Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC. ILC adalah iCommunity Level Up Club ya. Jadi di iCommunity ini kita punya tagline Share Network, Grow Network ya. Berbagi relasi, perbesar rezeki. Nah, kenapa sih saya pengen berbagi relasi? Karena kalau misalnya di luar sana teman-teman ada tagline Your Network is your net worth. Artinya apa? Jaringan Anda adalah aset Anda gitu ya. Nah, tapi kalau saya berpikir seperti itu kok kayaknya saya egois ya. Saya hanya memperbesar diri saya sendiri gitu. Nah, makanya kita buat sebuah komunitas di mana komunitas ini kita ingin berbagi relasi ya untuk memperbesar rezeki kita bersama-sama teman-teman ya. Nah, buat yang belum kenal, perkenalkan nama saya Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada juga buku Naked Sales, ebook Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, game card ini satu-satunya di dunia yang memadukan antara permainan kartu secara offline dengan e-course digital marketing. Jadi kalau kartunya di-scan, itu nanti bisa ada e-course-nya seperti itu. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarovelim.com atau ke kaflingsolusidigital.com teman-teman ya. Nah, teman-teman, kenapa sih iCommunity ini dibuat ya? iCommunity ini dibuat ada visi dan misinya teman-teman ya. Visinya adalah kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia ya. Ini boleh dong ya, visi yang besar gitu ya. Jadi bukan cuma di Indonesia tapi juga mau di dunia teman-teman ya, dengan tagline-nya Share Network, Grow Network. Dengan misinya adalah kita akan merangkul komunitas-komunitas pebisnis dan profesional yang ada. Kita juga akan menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Kemarin kita juga baru mengadakan business matching yang pertama, teman-teman. Terus kita juga akan menumbuhkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis dan pribadi serta masyarakat, teman-teman. Ya. Nah, di iCommunity ini sendiri juga kita punya tujuan bersama, teman-teman. Ya, di mana tujuan bersama ini yang pertama adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity di dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Ya, kita juga ingin mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan kita juga ingin membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral, teman-teman. Ya. Nah, di iCommunity ini juga punya kode etik, teman-teman, ya, supaya kita juga nggak berantakan ya komunitas kita. Jadi di kode etik ini kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama, teman-teman. Ya, kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Nah, jadi kita pengen teman-teman orang yang bergabung di dalam iCommunity ini bukan cuma sekedar bergabung untuk menjadikan market jualan, enggak, tetapi kita dengan semangat berkolaborasi seperti itu. Kami juga sadar bahwa dengan berbagi relasi maka akan memperbesar rezeki bersama, ya. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, dan diberi sanksi. Jadi inilah kode etik yang ada di dalam iCommunity, teman-teman. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar, teman-teman. Ya, ini tadi sedikit pengenalan tentang komunitas kita. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, dari pakarnya, ya beliau juga udah pengalaman tahunan, bahkan mungkin sudah puluhan tahun teman-teman berkecimpung di dalam dunia bisnis, ya, dan beliau juga telah memiliki puluhan properti yang menghasilkan passive income, ya, beliau juga sudah men-sharingkan ilmu ini di berbagai
seminar, workshop, dan lain-lain. Ya, mari kita sambut teman-teman, ya, Bapak Pipo Hargianto. Kasih tepuk tangan yang meriah, teman-teman. Thank you Juanda, thank you teman-teman. Selamat malam semuanya. Saya langsung mulai. Yes, silakan Pak. Oke, thank you Juanda. Thank you ya udah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol untuk sharing pengalaman. Saya pengen teman-teman juga punya properti seperti yang saya lakukan selama ini. Properti yang saya lakukan teman-teman mungkin sedikit beda dengan yang lain. Kalau properti yang lain kan ada yang developer atau flip, jual beli atau apapun atau yang lain lah banyak di properti banyak. Kalau saya lebih banyak intinya cari properti yang ada income-nya. Jadi ketika properti ada income-nya itu menjadi passive income bagi kita. Oke, slide-nya saya share dulu ya teman-teman biar lebih enak materi kita terarah. Kalau enggak ntar ngomongnya ngelantur ke kanan ke kiri. Nah ini contoh properti yang saya miliki. Ini di salah satu kota di Provinsi Banten. Nah ini tadinya saya beli itu luasnya 570 meter, 1,5 M. Kemudian Indomaretnya itu saya bangun kira-kira habis 1 M. Terus yang tengah dua ruko ini, tengah sama kiri itu dua ruko 700 jutaan. Terus saya ambil franchise Planet Ban untuk yang kiri itu kira-kira 200. Terus warteg yang tengah itu 150. Dan sekarang tiga-tiganya menghasilkan passive income bagi saya tanpa saya harus involve operasional. Jadi benar-benar pasif. Saya tinggal jalan sendiri mereka. Nah itu yang ingin saya sharingkan. Sebenarnya ide ini teman-teman, saya terinspirasi dari Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Jadi kalau teman-teman mau tahu detailnya, teman-teman juga boleh baca buku Rich Dad Poor Dad. Kalau di Rich Dad Poor Dad itu kan cari rumah sewa yang income-nya lebih tinggi dari angsuran. Nah saya coba di Indonesia rumah sewa nggak ketemu. Nah ini saya nemunya tadinya kos, tapi kos ternyata ribet. Saya nggak ngomong kos jelek loh ya, tapi saya ngomong ribet. Tapi lebih baik ribet punya properti kan daripada nganggur-nganggur nggak punya properti, masih tetap lebih baik ribet punya properti. Nah terus saya 2009 mulai minimarket, Indomaret, Alfamart, dan sejak itu saya ketagihan bikin seperti ini. Nah kalau dengar properti banyak orang yang langsung berpikirannya, wah modalnya gede Pak. Enggak juga. Kalau kita ngerti caranya, properti itu bisa modal sekecil-kecilnya. Kenapa bisa? Karena properti itu satu-satunya investasi yang bisa dibiayai dengan modal orang lain. Jadi kalau yang investasi-investasi lain butuh modal, untuk properti itu kelihatannya gede. Saya invest ini anggap 3,5 miliar gitu ya. Kelihatannya gede banget. Tapi sebenarnya saya keluar uang berapa? Enggak, nol. 100% dibiayai oleh bank. Nah terus nanti angsurannya gimana Pak? Ya propertinya sendiri yang ngangsur. Oh tapi kan lama Pak, mungkin 10 tahun baru lunas. Ya namanya nggak modal, nggak kerja, ya tahu diri lah ya. Sudah suruh nunggu 10 tahun ya bagus, suruh nunggu 20 tahun nggak apa-apa juga. Yang penting nanti ketika lunas, income-nya jadi milik saya semua. Dan ternyata teman-teman, berdasar pengalaman saya selama ini, walaupun awalnya income dan angsuran sama, biasanya dengan berjalannya waktu, income-nya naik. Karena ada inflasi. Toko ini awalnya dulu cuma untung 15-20 juta. Hari ini bisa 30-40 juta. Karena ada faktor inflasi. Planet Ban-nya juga awal-awal rugi 2 juta, 3 juta sebulan. Hari ini profit. Rata-rata profit 5-10 juta fluktuasi. Nah, seperti itu teman-teman yang saya lakukan.
Sebenarnya simple, prinsipnya simple sekali. Contoh, ini kita lihat ya. Oh ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Pipo, saya investor properti. Properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Hari ini, walaupun 2008 saya bangkrut, nggak punya uang apa-apa, dibohongin orang, hari ini saya punya 26 Indomaret, 4 Alfa. Dan propertinya juga saya beli. Dan saya juga ada 3 hotel ultra budget, 82 kamar, ada 3 warteg, franchise juga, jadi saya nggak ngelola, yang ngelola orang lain, dan ada 1 toko ban. Semua ini saya lakuin tanpa modal. Sebelum mulai, teman-teman, saya presentasi kurang lebih sampai setengah 9, 45 menit. Saya jelasin dulu bahwa presentasi ini tentang investasi properti, membangun passive income melalui minimarket waralaba, cost variant autopilot. Saya ingetin, investasi pasti ada resiko, teman-teman, yang mungkin akan berbeda untuk setiap investor. Tidak ada jaminan investasi pasti menguntungkan. Nggak ada, teman-teman. Kalau ada orang bilang investasi ini pasti menguntungkan, dijamin. Nah, itu bohong. Ya, tidak ada investasi yang pasti untung. Kalau dia ngomong pasti untung, ya itu resikonya, dibohongin. Ya, jadi tidak ada jaminan investasi pasti menguntungkan. Hasil investasi bisa sesuai perkiraan atau kurang dari perkiraan, tapi bisa juga lebih baik dari perkiraan. Karena itu sangat diharapkan seluruh peserta benar-benar memperhatikan dan mempelajari investasi ini secara detail dan benar sebelum mulai investasi. Dan siap secara mental dan keuangan akan resiko yang dihadapi. Oke. Ini propertinya tadi, angsurannya sekitar 35 juta sebulan. Kelihatannya gede ya. Waduh Pak, 35 saya nggak punya uang 35 Pak. Ini marketnya, oh, toko bannya menghasilkan 10 juta sebulan. Average ya. Wartegnya sebulan 9 jutaan. Minimarketnya 32 juta sebulan. Nah ini kan total-total 51. Jadi ini yang di buku Rich Dad Poor Dad disebut jangan bekerja untuk uang. Buat uang bekerja untuk kita. Dan lebih dahsyatnya lagi, bukan uang bekerja untuk kita, tapi uang orang lain bekerja untuk kita. Loh kok bisa uang orang lain bekerja untuk kita? Ya kan saya nggak keluar duit. Yang keluar duit siapa? Orang bank. Bank uangnya siapa? Uangnya orang yang deposito di sana. Jadi saya tidak pakai uang saya, tapi saya pakai modal orang lain. Nah ini di Tangerang. Ini properti pertama saya. Properti ini angsurannya juga kurang lebih 35 juta sebulan. Bayarnya gimana? Dari minimarketnya sebulan menghasilkan 27 juta sebulan. Hotel ultra budgetnya 34 juta sebulan. Ini hari ini ya, sebelum COVID, kos ini penuh, super penuh. Kira-kira sebulan 80 juta. Hari ini turun tinggal 34. Enggak masalah. Yang penting masih bisa bayar angsuran, saya nggak terlalu ambil pusing. Sehingga total-total cash flow-nya 61 juta. Dan luar biasanya lagi, capital gain-nya, teman-teman. Dulu, ini 5 ruko, teman-teman. 3 ngadep depan, 2 ngadep ke samping. Sebelah ada gang. Gitu. Jadi 5 ruko jadi 1. 2008, saya beli 900 juta, 3 ruko. Terus 2010, 1,3, 2 ruko. Jadi total 900 dan 1,3, 2,2 M. Hari ini, dulu belinya 2,2. Hari ini 11 miliar, teman-teman. Dan sekarang naik lagi, karena sebelahnya ada jalan tol. Dari Alam Sutra ke bandara, saya dapat pintu tolnya. Dulu waktu beli nggak ngikir ke situ, cuman ya dapat pintu tol ya terima kasih juga. Jadi naik lagi. Jadi sebenarnya bisa teman-teman. Ini investasi pertama saya tahun 2008, terus dan 2010. Prinsipnya teman-teman, kalau hari ini teman-teman lupa, pembicaranya juga lupa,
Terus pokoknya semuanya lupa, prinsipnya cuma satu slide ini. Komodo. Apa itu komodo? Carilah properti yang komodo, KOMODO. KO apa? Kerja ogah. Kita ogah kerja. Caranya gimana? Propertinya menghasilkan passive income. Kita nggak mau kerja, propertinya menghasilkan passive income. Jangan bekerja untuk uang, pastikan uang bekerja untuk kita. MO, mengangsur juga ogah. Kita ogah mengangsur. Caranya gimana? Properti itu menghasilkan passive income, dan passive income-nya lebih besar dari angsuran. Loh Pak, mana ada properti seperti itu? Ada. Loh kan nggak banyak Pak, paling 1 dari 100. Ya cari satu itu. Loh, kapan bisa dapat Pak? Ya kalau seminggu 2, setahun dapat 1. Udah cukup dong. Nggak usah ngomong muluk-muluk gitu loh. Setahun 1, tahun depannya 1. Tahun ketiga, masa tetap 1. Ya 2 lah. Jadi 2. Tahun keempat, masa tetap ya 2 lagi. Tahun kelima, masa 2, 3. Nambah terus. Nanti lama-lama tambah banyak. Jadi carilah properti-properti yang seperti itu. Dan terakhir DO adalah DP ogah. Caranya gimana? Kita beli properti yang income-nya lebih besar dari angsuran dan DP-nya 0. DP-nya 0 bisa nggak Pak? Bisa. DP 0 itu gampang sekali. Cuman teman-teman, kalau saya saranin berdasar pengalaman saya, fokus ke MO, mengangsur ogah. Mengangsur itu 90% dari harga properti. DP itu cuma 10. Jadi kalau ada iklan properti tanpa DP, aduh itu nggak terlalu inilah teman-teman, nggak terlalu menarik. Yang menarik adalah tanpa mengangsur. Nah itu lebih asik lagi ya kan. Kalau DP cuma 10%, gampang, swipe Geston juga bisa. Tapi kalau mengangsur ogah, nah itu baru menyelesaikan 90% masalah. Ya teman-teman, jadi paling penting ingat KOMODO, yang paling penting MO. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah 8.30. Jadi pertanyaannya ditahan dulu ya. Properti komodo masa dijual Pak? Saya tanya ke agent properti, saya mau seperti propertinya seperti Pak Pipo yang tanpa DP, kemudian propertinya bisa menghasilkan income lebih besar dari angsurannya. Ya kalau tanya agent properti diketawain lah. Kita harus bisa membaca sendiri. Properti itu komodo atau tidak. Begitu komodo, kita kejar. Kalau enggak, next. Nggak usah pusing. Kemungkinan properti komodo itu kok ada? Ada karena terpaksa dijual. Mungkin dia ketipu bisnis, terus propertinya dijual. Padahal propertinya properti bagus. Saya beberapa kali ketemu seperti ini. Terakhir 2019. Ada minimarket dijual 2,1 M. Padahal kalau kita lihat 2,1 M cicilannya berapa? Oke. Pakai ini. Minimarket 2,1 M. Sebenarnya bukan 2,1, tepatnya 1,6. Tapi jadi 2,1 karena saya harus beli peralatan sama franchise fee segala macam lah. Sampai lunas. Bunganya saya dapat 10%, 120 bulan dari Bank BNI. Cicilannya 28 juta. Income-nya 50, Pak. Bukan enak banget. DP-nya 0 lagi. Banknya bilang, buat Pak Pipo, nanti kita beresin, pokoknya 2,1 M. Cicilannya 28 juta ya Pak, sebulan, 10 tahun, no problem. 2019, saya masih bisa dapat. Terpaksa dijual, bisa juga orangnya nggak bisa ngitung. Mungkin yang punya dulu orang tuanya, sekarang jatuh ke anaknya warisan, anaknya nggak bisa ngitung, bisa. Atau kita ubah peruntukannya. Tadinya ruko pertama, properti pertama saya kan ruko 900 juta. Kalau disewain itu cuma 20 juta per tahun. Saya ubah jadi kos. Income-nya 18 juta per bulan. Nah ini diubah peruntukannya. Atau bisa juga kita ubah perjanjian kerjasamanya. Kos ini tahun 2017 saya kerjasama dengan Airi, sekarang Airi udah tutup ya. Jadi kos harian.
Income-nya naik dari 18 jadi 64 juta. Cost bulanan 18 juta. Dijadikan harian naik jadi 64 juta. Iyalah kalau harian pasti lebih ribet. Tapi kan yang ribet operator, bukan kita, nggak apa-apa. Nah ini kemungkinan-kemungkinannya. Nah, teman-teman, mana yang benar? Gambar kiri atau gambar kanan? Gambar kiri itu seperti ini. Properti tapi membebani kita. Jadi kita bekerja untuk properti. Misal, beli properti 2M, cicilan 20 juta, tapi disewain orang setahun 100 juta. Berarti sebulan bagi 12, 8 juta per bulan. Cicilannya 20 juta per bulan, tapi disewain cuma 8 juta. Nah terus sisanya 12 juta, Pak. Dapat dari mana? Saya kerja untuk bayar angsuran, Pak. Loh, propertinya makan duit 20 juta sebulan, tapi propertinya cuma bisa menghasilkan 8 juta. Terus kita harus nombokin dia 12 juta. Kayaknya ada yang salah ya. Propertinya nganggur-nganggur, kita yang kerja keras. Atau pilihan kedua, kalau propertinya 2M, cicilan 20 juta, income-nya ya minimal 21 juta per bulan. Nah, mana yang benar? Pak, ini kan susah, Pak. Saya nggak ngomong gampang. Tapi susah itu kan berarti ada. Kalau ngomong nggak mungkin, nah itu jalan tertutup. Tapi kalau susah, Pak. Loh iya, nah yang ngomong gampang ya siapa? Saya juga belajar ini dari 2001, baca buku Rich Dad Poor Dad, 2008 baru bisa praktek properti yang pertama. Tapi kan bisa. Apalagi teman-teman di sini kan, teman-temannya iCommunity masih muda-muda, perjalanan masih panjang. Ya, jadi tidak ada yang tidak bisa, semuanya memungkinkan. Paling gampang, carilah 2 properti per minggu. Setahun kali 50, ketemu 100 properti. Ada satu aja yang bagus, udah cukup. Nggak perlu ngomong muluk-muluk. Nah, oke, ini saya jelasin properti-properti yang menghasilkan passive income berdasar pengalaman saya. Ada 4 yang saya pengalaman. Satu, minimarket, itu backbone saya, fokus saya di situ. Yang kedua, kos harian atau hotel ultra budget. Terus nomor 3, warteg. Nomor 4, bisnis-bisnis lainnya. Ini gambar toko saya di Serang. Ini 2 ruko, tapi yang satu 2 lantai, yang satu 1 lantai, supaya ngirit. Bisa dari tanah kosong, bisa dari rumah tua, dari ruko, dari toko, atau dari kios. Enggak ada masalah. Bisa. Luas bangunan loh ya, bukan luas tanah. Minimal 160 meter persegi atau lebih. Bangunan loh ya, saya nggak ngomong luas tanah loh ya, luas bangunan. Lebar sebaiknya minimal 10, kalau bisa 14. Toko-toko saya yang baru-baru sudah 14 meter. Bagusnya lebar itu apa? Kompetitor nanti kalau datang mikir, karena kalau datang dia harus lebih lebar. Kalau dia datang tapi lebih kecil, nggak ngefek. Orang nggak akan lihat toko yang kecil. Toko orang kalau mau belanja minimarket, itu kan impulse buying. Ya minimarket, aku pengen beli minuman, berhenti di situ. Jadi kita mesti yang lebar. Beda sama kos. Kos itu depan kecil nggak masalah. Karena orang udah memang tahu tujuannya mau ke situ. Bisa di kota, bisa di desa. Semua tempat memungkinkan. Makanya jangan nanya ke saya, Pak, di Medan bagus nggak ya Pak? Pak, di Makassar bagus nggak ya? Semua tempat bagus. Cuma nyari titiknya yang penting. Titiknya bagus nggak? Kalau saya ngomong, ya Jogja secara umum bagus. Titiknya di mana? Kalau titiknya jelek, ya jadi jelek juga. Jalan besar bisa, kampung bisa, cuman kalau jalan besar izinnya lebih gampang, kampung izinnya lebih sulit. Budget antara 400 juta sampai 1,2 M.
Nah, ini di luar properti. Tapi teman-teman sekali lagi ingat ya, properti 90% orang-orang pakai kredit bank. Jarang orang yang main cash, kecuali orangnya kaya banget, sultan gitu, ya mungkin. Tapi kalau rakyat jelantah, kaum umbi-umbian kayak saya gini, kemungkinan besar pakai bank, seperti saya. Jadi yang diperlukan skillnya teman-teman, kalau main properti, satu teman-teman cari instrumennya apa. Kayak saya, instrumennya properti-properti komersil. Mungkin ada yang lain. Mungkin teman-teman, saya maunya tempat parkir, Pak. Nggak apa-apa juga. Saya maunya WC umum, Pak. Nggak apa-apa juga. Itu properti juga. Yang penting ada cash flow-nya di atasnya. Itu minimarket waralaba. Nah, ini kos atau kontrakan atau hotel ultra budget, apapun istilahnya ya. Ini salah satu properti saya di Tangerang, di sebelah rumah sakit umum daerah. Biasanya di daerah perkotaan, tidak bisa di desa. Tipe yang ini tidak bisa, daerah bisnis bisa. Tapi di desa, tengah-tengah sawah gitu nggak mungkin. Minimal 10 untuk bulanan, kalau harian minimal 20 kamar. Kenapa harian perlu banyak? Karena penjaganya harus 3. Karena harian, 24 jam buka. Kalau bulanan, penjaganya 1, nggak masalah. Siang dia tidur, ditutup pintunya. Atau malam setelah jam 10, jam 12 dikunci pintunya. Bisa dia. Tapi kalau harian kan nggak bisa, harus buka terus. Budget di luar harga propertinya 10-80 juta per kamar. Di kota-kota tertentu ada operator. Saya di Jakarta ada operator. Saya pakai operator Abdi Home. Mereka yang beresin semuanya. Saya nggak mau pusing. Lebar minimal 4 meter. Kalau Indomaret minimarket tadi 10 meter, ini 4 meter cukup. Memanjang ke belakang, nggak apa-apa. Minimarket nggak bisa memanjang ke belakang, harus melebar. Karena dia penampilannya harus kelihatan besar. Kalau kos nggak perlu, kecil nggak masalah. Tanah ngantong juga bisa. Nah ini sekarang warteg. Ini contohnya warteg yang di sebelah minimarket saya. Ini di Tangerang. Nah di sebelahnya ada kios. Jadi saya beli ini tahun 2019. 5 kios. 5 kios ini 3 dipakai buat minimarket. Terus 1 disewain ke minimarket lain. Ada yang mau nempel, saya bolehin, silahkan. Saya tahu dia nggak akan menang. Saya 3 ruko, dia 1 ruko, dia nggak akan menang. Satunya nganggur, ya saya pakai buat warteg seperti itu. Bisa tanah kosong atau kios. Luasnya 35 meter persegi bisa. Bisa di kota atau pinggir kota. Budgetnya 130 juta, kira-kira 130-150 ya. Di luar harga tanahnya, ini kota-kota tertentu. Saya jujur ngomong, saya bukan ahli di warteg. Saya baru mulai bulan September, Juli ya, atau Agustus, Juli Agustus saya baru mulai. Jadi saya belum expert di warteg, saya baru punya 3. Ini baru bangun 1 lagi, nomor 4. Ya, saya masih fokus cash flow saya kebanyakan dari minimarket. Minimarket masih jadi tumpuan saya. Nah, ini bisnis autopilot lain. Contohnya Planet Ban. Saya cuma ada 1. Nah, kalau teman-teman milih yang autopilot seperti ini, pilihlah yang kebutuhan primer bagus. Kayak minimarket, banyak yang ngomong ke saya, "Ipo, minimarket kan profitnya kecil, lebih enak jualan kopi, kafe." Saya bilang, saya tahu minimarket profitnya kecil, tapi minimarket itu tahan krisis. Ketika krisis datang, minimarket nggak mati loh. Kafe rontok, minimarket enggak. Kenapa? Itu basic, kebutuhan paling dasar. Bahkan hari ini beberapa minimarket saya malah kondisinya lebih bagus daripada sebelum COVID.
ya, kebutuhan primer itu bagus. Karena memang profitnya kalah, tapi dia stabil. Saya paham bahwa saya beli propertinya pakai uang orang lain. Angsurannya pasti. Makanya income-nya juga harus yang hampir pasti juga. Bukannya yang untungnya gede, enggak, saya enggak nyari untung gede. Untungnya oke-oke lah, pokoknya lumayan. Tapi awet, tahan krisis. Kira-kira ya, minimarket itu profitnya 18% dari ROI. Jadi kalau saya invest 2M, kira-kira setahun dapat 360 juta per tahun. Kecil ya Pak ya? Ya nggak masalah, karena kenapa? Bunga bank kan 10%. Ya sudah, buat bank 10, buat saya 8. 8 kecil ya Pak ya? Jangan salah, saya DP-nya 0, tidak bayar angsuran. 8 kalau dibagi 0%, nggak modal, itu ROI-nya menjadi tak terhingga. Ya, oke, balik lagi ke materi kita ya. Operator sudah mempunyai reputasi yang baik, sudah pengalaman minimal 5 tahun, cek juga ke mitra-mitra bisnis yang lain, dan tersistem dengan baik. Nah itu teori. Sekarang saya cerita pengalaman saya, supaya teman-teman ada gambaran, apa yang saya lakukan. Kan sekarang belajar yang terbaik sudah bukan ATM. Kalau dulu ATM, amati, tiru, modifikasi. Oh itu dulu. Sekarang yang baru ATP. Apa itu ATP? Amati, tiru, plek. Ya kan lebih gampang nyontoh daripada mikir susah-susah. Nah ini pengalaman saya, dari 97 saya lulus kuliah, udah tua ya, udah kelihatan tua ya, rambutnya udah putih-putih. Dari 97 lulus kuliah sampai hari ini. 97 saya lulus kuliah, saya bukan background-nya finance, tapi saya lulus kuliah waktu krisis moneter dan masuk ke perusahaan finance. Di situ saya belajar banyak tentang keuangan. Tahun 2001, tahun 97, waktu saya kerja di perusahaan finance, kan kredit mobil, saya di perusahaan kredit mobil. Saya tuh sering lihat, orang beli mobil, disewakan ke perusahaan minyak, atau ke perusahaan tambang. Dan income-nya dari sewa itu lebih besar dari angsuran ke kita, ke perusahaan leasing. Dari situ saya mikir, enak juga ya, mereka income-nya lebih gede daripada angsuran. Tapi waktu itu mau nyoba, nggak berani. Jadi mereka orang-orang itu cuma modal DP, terus disewain ke perusahaan minyak, sewanya dipakai untuk bayar angsuran. Nanti 3 tahun lunas, mobilnya dijual, harganya lebih mahal daripada DP-nya waktu beli. Enak juga ya, saya bilang. Apalagi kalau dapat perpanjangan sewa 2 tahun lagi, jadi 5 tahun sewanya. Jadi tahun keempat, tahun kelima, cuma terima income, udah nggak bayar angsuran. Oh, ternyata enak ya. Tapi saya mau coba, belum sempat, 2001 saya pindah ke perusahaan IT. Saya pindah ke perusahaan IT Compact Computer Indonesia. Manajer, waktu itu saya manajer penjualan, gajinya 7 juta. Tahun 2001 gaji saya 7 juta. Perusahaan Amerika gajinya gede-gede. Insentifnya sebulan 4 juta. Jadi kira-kira sebulan terima 11 juta. UMR Jakarta waktu itu 1 juta. Jadi saya 11 kali UMR. Maksud saya, hidup saya udah enak. Saya cuma pengen ngomong kayak gitu. Kalau 11 kali UMR, hari ini UMR 4,5 juta, gaji saya kurang lebih hari ini kira-kira 50 juta. Anak muda, baru lulus kuliah, 4 tahun kerja, sudah punya income sebesar itu. Udah enak teman-teman. Nah ini saya sering dapat penghargaan, jalan-jalan ke luar negeri. Nah masalah mulai muncul ketika 2003, saya baca buku ini, Rich Dad Poor Dad. Ketika saya baca buku Rich Dad Poor Dad, saya merasa kalau mau kaya, tidak boleh jadi karyawan. Hari ini saya ngomong ngawur, itu ngawur. Pengusaha kaya ada, pengusaha yang miskin banyak. Karyawan miskin
Ada. Karyawan yang kaya banyak juga. Jadi kaya atau miskin itu bukan ditentukan karyawan atau pengusaha. Terus yang nentuin apa? Gaji besar atau gaji kecil? Income besar atau income kecil? Enggak juga. Saya ngelihat sendiri, orang yang income-nya kecil bisa kaya, orang yang income-nya gede nggak kaya-kaya. Jadi menurut saya, yang menentukan orang itu kaya atau tidak, bukan karyawan atau pengusaha, bukan gaji kecil atau income besar, tapi kemampuan mengolah uang, mengelola uangnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat contohnya, salah satunya yang terkenal adalah namanya Ronald Read. Ronald Read ini keluarga miskin di Amerika tahun 60-an, terus ikut Perang Dunia Kedua, kemudian balik ke Amerika, pengangguran, kerja di pom bensin, SPBU. Jadi gajinya pas-pasan lah. 25 tahun sampai pensiun. Setelah pensiun, kerja lagi. Jadi pembersih, janitor di department store. 17 tahun lagi. Total dia kerja 42 tahun. UMR, gaji UMR. Tapi waktu meninggal, asetnya dia 8 juta dolar atau 114 miliar. Gaji UMR, aset 114 miliar. Ternyata bisa, teman-teman. Sementara banyak pengusaha, income-nya gede, tapi nggak ada hasilnya waktu dia meninggal. Ya, 2003 saya resign, karena saya waktu itu punya pendapat bahwa kalau mau kaya tidak bisa jadi karyawan, harus jadi pengusaha. 2003 saya resign. Nah, terus jualan. Saya jualan apa aja? Jualan peralatan pertanian, pernah. Jualan pengering baju, pernah. Jualan diapers, pampers, pernah. Jualan sikat gigi elektrik, pernah. Jualan piring melamin, pengering popok bayi, barang-barang promosi, kincir angin, outsource, pokoknya palu gada. Apa lu mau gua ada. Sampai akhirnya 2008 saya bangkrut. Omset 60 juta, dibohongin orang 200 juta. 3 bulan omset habis. Nah, itu pengalaman saya. Untungnya 2005 saya baca lagi buku Rich Dad Poor Dad. Saya gara-gara buku ini kok jatuh miskin ya. 2005 itu uang di kantong tinggal Rp1.000, nasi goreng 1.500. Mau beli nasi goreng aja nggak punya duit. Manajer IT 11 kali UMR, bisnis sendiri, sekarang mau beli nasi goreng pinggir jalan aja nggak punya duit. 2005 saya baca-baca buku Rich Dad Poor Dad lagi, ternyata saya tahu bahwa Rich Dad Poor Dad tidak mengajarkan orang jadi pengusaha loh. Kalau kita jadi pengusaha itu salah. Rich Dad Poor Dad mengajarkan orang untuk membangun passive income. Income yang didapat tanpa bekerja. Kalau masih bisnis, buka toko, punya usaha, setiap hari harus buka toko, baru dapat duit. Kalau tokonya tutup, nggak dapat duit, nggak punya passive income, itu bukan Rich Dad Poor Dad. Rich Dad Poor Dad harus punya passive income, income yang didapat tanpa bekerja. Ada 4 passive income itu. 1, bunga bank. Teman-teman ketika punya tabungan, dapat bunga, itu kan passive income. Teman-teman nggak ditanyain kan, Pak Juanda, bulan lalu Bapak ngapain? Bapak kerja nggak? Kalau Bapak kerja dapat bunga, kalau nggak dapat bunga. Enggak kan? Mau kita tidur, mau jalan-jalan, tetap bunganya jalan terus. Nah, itu passive income pertama. Passive income kedua, dividen. Teman-teman tadi yang punya saham, kalau sahamnya membagikan dividen, itu disebut passive income juga. Baik perusahaan TBK atau teman-teman kongsian dengan orang lain, dia yang jalanin, kemudian bagi hasil. Nah, itu juga termasuk passive income. Nomor 3, itu royalti. Ketika kita punya merek dagang, sistem paten, desain industri, orang mau pakai,
harus bayar ke kita royalti. Nomor 4, sewa properti, income dari properti. Nah, itu juga bisa disebut passive income. Nah, jadi fokus passive income ke sini, teman-teman. Nah, 2005 saya tahu, oh ternyata membangun passive income. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Nah, itu saya mulai fokus di situ. Cari properti yang income-nya lebih besar dari angsuran. Kalau di buku Rich Dad Poor Dad diajarin rumah sewa. Tapi saya cari-cari rumah sewa nggak ada yang income-nya lebih besar dari angsuran. Saya nggak nemu di Indonesia. Kemudian waktu nganterin orang paling cantik sedunia ke kosnya, saya baru ingat, saya baru sadar, iya ya, mungkin rumah sewa nggak bisa ya, mungkin kos-kosan ini bisa. Nah terus 2005 saya mulai cari kos, cari kontrakan. Dan ternyata benar, bisa. Kos-kosan kontrakan itu bisa income-nya lebih besar dari angsuran. Oh ketemu. Yang ketemu waktu itu saya di Karawaci, 550 juta, cicilan 7 juta, tapi income-nya 11 juta. Kontrakan di Karawaci. Nah ini ketemu di Karawaci tapi dibeli nggak? Pengennya dibeli, tapi nggak bisa beli. Kenapa? Nggak punya DP. DP-nya 20%, 110 juta. Nggak punya uang. Jadi berhenti lagi. Cari cara DP 0 gimana. Sampai 2008 saya ketemu, oh DP 0 ternyata cuma gitu doang. Waktu itu saya ikut seminarnya Financial Revolution-nya Pak Tung, FR. Ada satu anak muda naik ke atas, namanya Pak James. Sekarang sudah almarhum ya. Dia naik ke atas terus dia cerita, saya beli kos, berapa ya, 2,5 M atau berapa dia bilang. DP-nya 0, karena dinilai oleh bank 3 M, bank cairin ke saya 2,5. Oh iya ya, saya bilang, itu bisa DP 0, saya bilang. Langsung saya praktekkan. Nah ini properti pertama saya. Properti pertama saya, skemanya seperti ini. Properti ini 900 juta, cicilannya 15 juta, tapi income-nya 18 juta per bulan. Dicairkan oleh banknya 1,2 M. 900 untuk beli, 300 untuk renovasi dan awal-awal angsurannya. Ternyata bisa, teman-teman. Nah, sejak itu fokus cari properti. Udah selesai. Belum, ternyata punya kos itu ribet. Makanya saya termasuk yang nggak suka kos. Karena saya merasa itu ribet. 2009 beli properti, beli minimarket di Jawa Timur. Nah, ternyata ini enak. Minimarket nggak ribet dan bisa menghasilkan income. Sudah selesai. Belum teman-teman, proses belajar itu nggak pernah selesai-selesai. Sampai hari ini pun saya masih terus belajar. 2009 problemnya apa? Tanahnya sewa. Sewanya tadinya 3,6 juta per tahun. Waktu mau perpanjang minta 70 juta. Sejak itu saya mikir, wah lain kali berarti harus beli ya. Jadi kalau teman-teman lihat saya beli properti, nggak pernah sewa, jangan dipikir karena saya kaya. Karena saya nggak mau pusing urusan sewa-menyewa. Yang punya tanah itu pinter. Kalau kita pertama masuk, dimurahin. Begitu melihat kita rame, dinaikin. Kan nggak bisa dibawa tuh bangunannya. Dan lebih enak beli kenapa? Kalau sewa, tanahnya nggak bisa dijaminin. Kalau dibeli, tanahnya bisa dijaminin, bisa di KPR-in. Bahkan ketika kita belum bayar pun, itu bisa dijaminin. Jadi nggak perlu modal. Kayak orang beli motor atau mobil leasing di showroom itu loh. Teman-teman kan nggak perlu bayar lunas dulu baru dijaminin kan nggak. Pengen itu, ya udah bayar DP, mobilnya, motornya dibawa, selesai. Rumah juga seperti itu. Dan rumah lebih gampang karena tanpa DP bisa. Nah ini properti pertama saya yang saya beli tadi, 2008, 3 ruko, 1, 2, 3 di belakangnya. Ini enggak ya. Ini baru saya beli tahun 2010, seperti ini. 2015 saya ganti jadi kos eksklusif.
2017 jadi hotel ultra budget, hari ini jadi mewah seperti ini. Nah, itu perjalanan investasi saya, teman-teman. Jam 20.20. Sementara seperti itu, teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau tanya jawab, saya kasih kesempatan. Silakan Pak Juanda sebagai moderator. Oke, thank you Pak Pipo ya. Oke, ini dari Pak Arjun. Ini pertanyaan klasik nih Pak. Kalau orangnya itu pengangguran karena ada pandemi gitu, dalam arti nggak bekerja gitu ya, ataupun buruh yang mungkin levelnya bawah gitu Pak, apa mungkin Pak untuk mempunyai solusi passive income Pak? Oke, saya menjawab dari sisi properti ya. Saya 2008 bangkrut loh Pak. Bukannya saya punya duit tuh ya. 2008 saya bangkrut. Mau beli nasi goreng aja nggak punya duit. Memang saya selalu ngomong tergantung strategi masing-masing. Saya termasuk yang berani nekat. Tapi kalau saya disuruh nyuruh-nyuruh orang nekat, saya juga ngeri juga gitu loh Pak. Kadang saya juga mikir, gila juga ya 2008 dulu. Saya nggak punya income. Sebelum bangkrut, income saya itu 6 juta sebulan. Waktu bisnis itu kira-kira 6 juta sebulan, terus bangkrut. Tapi berani ngambil kredit, cicilannya 15 juta. Orang bangkrut, berani ngambil cicilan 15 juta. Kenapa saya berani? Karena propertinya income-nya 18 juta. Pak, nanti kalau macet gimana Pak income-nya? Ternyata propertinya tidak bisa menghasilkan 18. Ya waktu itu saya berani nekat dan saya yakin pasti 18. Saya sudah ngecek sekitarnya penuh semua kok kos-kosan. Satu hal yang tidak saya pertimbangkan adalah ternyata ngurusi kos ribet. Itu saya tidak pertimbangkan. Saya pikir ngurusi kos gampang. Ternyata ribet. Tapi secara cash flow bagus, menghasilkan duit. Jadi kalau dibilang memungkinkan enggak? Memungkinkan. Loh nanti ke banknya gimana Pak? Ditolak-tolak. Lah iya, saya waktu ngajuin ke 6 bank pertama ditolak. Tapi waktu ditolak justru saya tanya, kenapa ditolak? Oh income-nya kurang Pak, Bapak income-nya cuma 6 juta. Padahal income-nya waktu itu 0. Tapi saya dibilang income-nya 6 juta. Harusnya berapa? Ya harusnya Bapak 45 juta. Oh, berarti lain kali 45 juta. Jadi saya ngomong memungkinkan, teman-teman. Walaupun saya kalau suruh, ya udah Pak Pipo yang nyuruh ya, enggak loh ya, saya enggak nyuruh loh ya. Saya cerita pengalaman saya loh ya. Saya kalau nyuruh orang lain seperti saya juga sebenarnya mengerikan juga gitu loh. Tapi bisa, kalau ngomong bisa, bisa. Saya nggak ngomong nggak bisa, bisa. Tergantung Itu mindset-nya ya Pak? Ya, Tergantung mindset-nya balik lagi. Oke. Tapi tetap ada resiko, saya nggak ngomong nggak ada resiko, tetap ada resiko. Ya, operator wartegnya apa Pak? Kayaknya mau buka juga nih. Saya pakai 2. Saya ada 3 warteg. 2 pakai Orange Bahari, yang 1 pakai Karisma Bahari. Jadi saya lagi testing. Nanti yang nomor 4 ini juga saya pakai Karisma lagi. Jadi saya mau lihat bagus mana. Ini masih tahap uji coba. Ya, gitu ya Pak ya. Siap. Nah ini dari Pak Hari nih. Pak Pipo, bagaimana cara berpikir seperti Pak Pipo untuk saat-saat ini Pak? Kayaknya tepat nih. Mungkin kalau berpikir seperti Pak Pipo harus ngikut kelasnya Pak Pipo kali ya. Nah mungkin Pak Pipo ada kelasnya nggak tuh supaya teman-teman juga bisa nempel terus nih ketularan Pak Pipo nih. Saya ada kelas. Walaupun pada heran, Pak Pipo masa income 900 juta kok masih ngajar? Nah, saya seneng ngajar, ketemu orang, buka community, teman-temannya banyak, kan seneng, ada kepuasan tersendiri. Dan nanti Pak Pipo nggak takut kompetitor semua pada buka minimarket. Buka minimarket nggak apa-apa. Yang penting satu, apa itu? Jangan buka di sebelah toko saya. Kalau itu namanya satu guru satu ilmu dilarang saling mengganggu kalau itu ya kan. Saya ada kelas. Nah, kelas saya itu saya akan adakan tanggal 18-19 Desember. Minggu depan kebetulan ada, tapi ngadainnya saya di Jogja. Tapi berita bagusnya ini hybrid. Jadi online dan offline. Teman-teman bisa ikut online atau offline. Dan karena materinya banyak, 200 slide lebih 2 hari, kebanyakan semua pada ngomong, Pak materinya banyak banget Pak. Lah iyalah saya dari tahun 97 sampai hari ini tahun 2021,
hampir 25 tahun, semua saya kasih, materinya pasti banyak. Karena itu, saya kasih setiap pendaftar bisa datang 2 kali. Jadi dalam setahun 2 kali datang. Saran saya, pertama ikut dengerin dulu. Nanti praktekin yang teman-teman paham. Kemudian 2-3 bulan, ikut lagi receipt. Sudah saya kasih free receipt. Tujuannya supaya lebih paham. Oh ini yang dimaksud Pak Pipo. Oh ini yang dimaksud Pak Pipo. Jadi saya lebih senang teman-teman datang 2 kali. Sudah memang saya kasih free receipt. Materinya hari pertama ngomongin operasional, minimarket. Kemudian cara cari lokasi. Lokasi itu penting teman-teman. Jakarta, Tangerang, dan Mogot. Bagus kiri jalan atau kanan jalan? Bagus utara jalan atau selatan jalan? Kita mesti lihat, lebih banyak orang Jakarta tinggal di Tangerang atau orang kerja di Jakarta tapi tinggal di Tangerang, atau orang kerja di Tangerang tapi kerjanya di Jakarta. Mestinya lebih banyak orang kerja di Jakarta, tinggalnya di Tangerang. Lihat aja macetnya kemana. Kalau pagi kan macetnya dari arah Tangerang ke Jakarta. Kalau malam macetnya Jakarta ke arah Tangerang. Berarti lebih banyak orang tinggal di Tangerang, kerja di Jakarta. Nah, orang-orang Tangerang yang kerja di Jakarta ini, kalau belanja pilih pagi, waktu ke kantor, atau sore, waktu pulang. Mestinya waktu pulang. Nah, waktu pulang, dia pilih toko di kiri jalan atau kanan jalan. Kanan jalan banyak truk-truk, bis-bis ngebut gitu, atau kiri jalan yang bisa langsung belok. Kiri jalan, teman-teman. Kalau teman-teman lihat Hero, yang teman-teman yang tinggal di Jakarta, teman-teman lihat Hero. Hero Cawang, kiri jalan. Hero Tomang, kiri jalan. Hero Fatmawati, kiri jalan. Rata-rata Hero akan selalu kiri jalan arah pulang. Ya, itu salah satu poin. Dan materi-materi lainnya. Hari kedua, tentang hotel ultra budget sebelum makan siang. Kemudian materi tentang pembiayaan. Itu Nah, sesi ini 4, sesi 5. tadi yang bisik-bisik itu di sini kali Pak ya? Iya, kita nanti bisik-bisik di situ aja. Forumnya tertutup. Oke. Nah, ini ada sesi-sesi tambahan. Saya cepat aja, teman-teman. Gambarannya seperti ini. Ini workshop saya. Membership setelah selesai, saya gabung ke grup. Grup saya sekarang ada 2.500-an. Ada yang di Jakarta, di seluruh Indonesia ada, di Papua juga ada, di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, banyak juga member-member kita yang di sana, di luar negeri itu bisa, karena ini passive income. Dan kita punya grup Telegram maupun grup WA, dan catering setahun 2 kali. Konsultasi privat dengan saya kasih software-softwarenya. Nah, ini member-member yang sudah berhasil. Oke, gambarannya seperti itu, Juanda. Ada pertanyaan lagi? Ini nyambung dari pertanyaannya Bu Foni nih, ya, dari Bu Foni. Daftar kelasnya gimana caranya, Pak? Oh, oke. Daftar kelasnya, investasi, biaya investasi, paket-paketnya kan isinya seperti ini. Ada tentang workshop tentang minimarket, workshop tentang hotel ultra budget, workshop tentang kredit, sesi bonus, kemudian ilmu-ilmu khusus, membership, dan konsultasi privat. Tabel, total 39. Tapi saya biasa selalu sekaligus, kemudian kita kasih ini free, jadi cukup 10 juta. Tapi promo kita selalu kasih promo 6.999, daftarnya ke 0812 2669 2996. WA aja, formatnya JR spasi nama teman-teman. Dan saya kasih bonus. Free voucher senilai 3,5 juta, ini dari pembicara-pembicara properti lainnya. Teman-teman bisa mengikuti training properti lainnya. Dan saya kasih bonus lagi, database cost yang dijual. Ada sekitar 5.000-an. Udah teman-teman ngumpulin aja dari situ. Sudah saya kasih skornya. Skornya mana yang bagus, mana yang jelek. Sudah saya kumpulin semuanya. Nomor teleponnya, harga jualnya, income-nya ada semua.
Nah, itu nanti saya kasih ke teman-teman yang daftar. Oke. Itu Juanda. Ya. Siap. Nah, itu nomor teleponnya sudah saya ketikin ya di kolom chat ya, buat teman-teman yang mau daftar dan masuk ke dalam komunitasnya Pak Pipo ya, silakan ya, yang mau terjun ke dalam dunia properti, yang pengen tadi ya, ketempelan gitu ya, semangat dan motivasi dan rezekinya seperti Pak Pipo, silakan ya bisa bergabung dengan komunitasnya Pak Pipo gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Boni nih ya, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum saya juga kembali jelaskan lagi tentang iCommunity. Pak Pipo, bagaimana menghindari kontrak yang merugikan kita atau properti sengketa? Ya, yang kedua, bagaimana peluang investasi lahan petak atau tanah untuk lahan pertanian? Oke, kalau untuk menghindari kontrak yang merugikan, saya bukan ahlinya di situ. Jujur saya ngomong, saya bukan ahlinya di situ. Saya ngertinya beli properti, pakai kredit bank, supaya bank yang ngecek tanah itu masalah atau enggak. Kemudian minta minimarket ngecek tanah itu oke atau enggak, visible atau enggak, income-nya kira-kira berapa. Terus kemudian saya jalan, udah saya tungguin sampai lunas. Jadi saya bertumpu ke notaris, ke PPAT dan bank untuk ngecek tanah itu bermasalah atau tidak. Kemudian kalau tanah petak atau pertanian, saya tidak menguasai materi itu, Pak. Oke. Gitu, Juanda. Siap. Jadi kalau mau dekat-dekat sama Pak Pipo, ngomonginnya Indomaret, warteg, sama properti yang bisa harian ya. Ya, harian ya. Oke, thank you Pak Pipo, dan karena sudah tidak Thank ada you, pertanyaan lagi. terima kasih, semoga sukses. Oke. Juanda. Siap, thank you. Saya akan sharingkan juga apa sih iCommunity itu, seperti itu ya. Oke, sebentar. Nah, ini tadi teman-teman ya, kita udah berbicara tentang kode etik iCommunity. Nah, buat teman-teman, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda, teman-teman? Ya. Nah, teman-teman, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Ya, nggak punya modal besar untuk mengembangkan bisnis, tidak memiliki produk unggulan untuk dijual, tidak memiliki pengalaman untuk berbisnis, tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, tidak memiliki skill untuk mengembangkan bisnis. Ya. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka nggak perlu khawatir, teman-teman, dan nggak perlu sedih juga. Ya. Kenapa? Karena Anda tidak sendirian. Ya, tadi Pak Pipo juga kan bilang ya, waktu awal-awal ya juga masalahnya ya sama seperti itu. Ya. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah Anda, maka Anda wajib coba nih teman-teman, cara yang satu ini. Ya, apa sih caranya? Yaitu adalah kolaborasi teman-teman, ya, di mana kita bisa berbagi relasi untuk memperbesar rezeki teman-teman. Apa yang Anda lakukan saat ini mungkin itu baik buat pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri, teman-teman. Tetapi jika Anda ingin besar bisnisnya, Anda butuh kolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity di sini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini juga. Pertama, ini adalah valuable community, komunitas yang sangat berharga. Dan kedua adalah teman-teman juga bisa mendapatkan quality leads, dan ini juga low cost, teman-teman. Kenapa sih kita bilang seperti ini? Pertama, kenapa disebut sebagai valuable community? Karena di sini teman-teman akan memiliki akses networking, akses learning, dan akses untuk berkontribusi, teman-teman. Sedangkan quality leads, di sini teman-teman bisa mendapatkan leads customer baru, ataupun dapat leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, di sini teman-teman nggak perlu bayar biaya iklan, karena di sini nggak ada iklan-iklanan, teman-teman. Semua di sini berdasarkan word of mouth, artinya dari mulut ke mulut, berdasarkan hasil referensi dari teman ke teman, teman-teman. Ya.
dan akan banyak juga konten-konten premium untuk mengupgrade skill ya. Seperti hari ini kita belajar sangat luar biasa sekali dari Pak Pipo Hargianto ya. Itu free ya, freemium tuh teman-teman buat teman-teman yang ada di dalam iCommunity ini. Dan bagaimana sih iCommunity ini bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Di iCommunity ini kita punya 6 kegiatan teman-teman ya. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club, di mana iCommunity Level Up Club ini adalah event mingguan ya untuk berkenalan sesama anggota dan umum ya. Seperti hari ini itu disebut sebagai iCommunity Level Up Club ya, setiap hari Kamis 19.30. Yang kedua adalah kita punya iCommunity Business Meeting ataupun Business Matching teman-teman. Di sini adalah event business meeting rutin yang diikuti oleh 10-15 orang anggota di dalam iCommunity untuk saling berkolaborasi. Ini penjajakan teman-teman ya. Setelah dari business meeting ini kita arahkan mereka untuk one-on-one meeting ya, iCommunity one-on-one meeting. Disinilah nanti para member kita teman-teman bisa saling berinteraksi one-on-one sesama pebisnis untuk menjajaki kira-kira apa sih yang bisa kita saling kolaborasikan, produk A X produk B ya, seperti misalnya KFC jualan CD gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah penjajakannya di one-on-one meeting nanti sesama pebisnis. Yang keempat, iCommunity Refer a Business. Nah, jadi seperti yang tagline kita teman-teman, kita siap untuk saling mereferensikan bisnis sesama anggota ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama ya. Kelima, ada iCommunity Company Visit, jadi kita akan datang ke kantor-kantor ataupun ke pabrik-pabrik untuk belajar. Dan yang terakhir adalah event tahunan kita, iCommunity Business Summit. Ya, ini untuk mempererat ikatan dalam komunitas teman-teman. Nah, di iCommunity sendiri ini kita punya 3 macam membership teman-teman. Ya, ada yang gratis sebagai guest, ya, jadi teman-teman bisa gratis sebagai guest. Ada yang basic itu bayarnya cuma 250.000 per tahun teman-teman ya. Artinya sebulan cuma 20 ribuan, murah banget ya. Atau yang pro. Yang pro itu 2,4 juta per tahun ya. Benefitnya apa sih? Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau guest itu hanya bisa satu kali online meeting ya. Kalau bisa 5 kali online meeting, bisa 1 kali yang offline meetingnya ya. Offline meeting ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya banyak mendapatkan opportunity, peluang dan kesempatan itu dari pertemuan offline. Karena dengan pertemuan offline-nya tercipta trust ya. Nah, kemudian kalau pro dia bisa mengikuti semua event ya. Kalau basic itu hanya terbatas untuk online meeting dan offline meetingnya aja, dan itu juga jumlahnya terbatas. Kalau pro member dia bisa mendapatkan semua akses, bisa ikut online meetingnya unlimited, bisa dapat offline meetingnya unlimited, bisa ikut one-on-one meeting, refer a business program, company visit, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, kabar baiknya teman-teman, kita ini masih dalam tahap pre-launch ya. Kita akan launching pada tanggal 22 Februari ya. Kalau lancar 22 Februari 2022 kita akan launching. Bagi teman-teman yang mengampakkan membership pro sebelum tanggal 15 Januari, kita akan tambahin lagi jadi 6 bulan lagi teman-teman. Jadi tadi 12 tambah 6 jadi 18 bulan. Artinya lebih murah lagi ya. Dan khusus 50 pendaftar pertama, foto profil dan logo perusahaannya akan tayang di billboard teman-teman. Seperti ini nih contohnya ya. Nanti billboardnya seperti ini, misalnya Juanda Rovelim, CEO Kavling Solusi Digital, member of iCommunity, foto profil Anda dan produk Anda akan tayang di billboard. Kenapa? Karena kita sudah booking teman-teman untuk launching. 10 lokasi Videotron saat launching itu ada di SCBD, ada 2 tempat, Wisma Lumba-Lumba, di Peak Avenue Mall, Mall of Indonesia, Aston Radio Dalam, The Flavor Blues Alam Sutra, BSD, Villa Melati Mas, German Center, BSD. Nah, jadi nanti foto Anda dan produk Anda masuk ke billboard. Bayangkan teman-teman, buat masuk ke billboard aja itu mesti bayar berapa duit ya. Tapi kalau Anda daftar sebagai member iCommunity, dikasih gratis ya, walaupun memang nggak lama-lama juga ya, karena satu spot itu kita cuma kebagian 15 detik teman-teman ya, tapi lumayan kan 15 detik di rolling 40 kali gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendaftar teman-teman? Nanti tinggal WA aja ke nomor saya di 0818 69 8033 ya, nanti saya akan kasih link untuk registrasinya teman-teman. Oke.
Dan demikian teman-teman sharing dari saya dan sharing juga dari Pak Pipo. Untuk itu saya juga mengundang, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi ya teman-teman, ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, saya mengundang teman-teman untuk buka mic-nya ya, untuk sama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Pipo. Silakan teman-teman. Terima kasih Pak Terima Pipo. kasih Pak Pipo. Terima kasih Thank Pak you, Pipo. thank you semuanya. Terima kasih, sukses semuanya. Halo. Halo. Dan terakhir teman-teman, saya juga ingin mengumumkan minggu depan kita juga akan ada pembicara yang luar biasa teman-teman. Ini ilmunya juga menarik nih ya. Jadi minggu depan ILC ya, minggu depan teman-teman kita akan mendengarkan sharing dari Pak Ives Rumanjar ya. Beliau adalah Direktur Utama PT Rancang Prima Sejahtera ya. Kita akan belajar gimana sih caranya menghemat tagihan listrik ya usaha Anda hingga 50% teman-teman ya. Dan teman-teman bisa mengikuti acara iCommunity Level Up Club ini dengan menggunakan link yang sama ya, dan it's free teman-teman. Setiap hari Kamis 19.30 langsung klik aja link yang teman-teman pakai pada hari ini. Seperti itu. Jadi nggak perlu diingetin lagi seperti itu ya. Oke, dan sebagai penutup mungkin kita akan tutup dengan foto bersama. Boleh di open mic, open kamera teman-teman yang bisa open kamera. Oke, silakan bisa di open kamera, kita akan foto. Ini ada 2 slide nih. Oke. Silakan teman-teman yang bisa open kamera. Saat saya akan foto ya. Oke. Mungkin teman-teman jangan chat dulu supaya nggak ketutup nanti kameranya. Oke. Kita mulai ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Ya, kita ketemu lagi Kamis depan ya. Dan thank you semua sekali lagi Pak Pipo hari Thank you Pak. Oke, thank you Terima kasih, semuanya. Pak Juanda. Terima kasih. Bye. Sukses Bapak semuanya. Ibu. Yuk, terima kasih. Sukses. Thank you Juanda ya waktunya. Ya, thank you Pak Saya Pipo. live ya, izin Terima kasih, live. Pak Juanda. Terima kasih.